Saudara Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR RI memutuskan Ahmad Sahroni, Nafa Urbah, Eko Patrio bersalah dalam dugaan pelanggaran etik. Sahroni dinonaktifkan selama 6 bulan dari anggota DPR, Nafa Urbah selama 3 bulan dan Eko Patrio selama 4 bulan. Sementara Uya Kuya dan Adis Kadir dinyatakan tidak terbukti melanggar kode etik. Mahkamah Kehormatan Dewan MKD DPR telah menggelar sidang putusan dugaan pelanggaran kode etik terhadap 5 anggota DPR RI yang dinonaktifkan imbas kericuan demo 17+8 Agustus lalu. Kelima teradu yakni Ahmad Sahroni, Nafa Urbah, Eko Patrio, Adis Kadir hingga Uya Kuya dihadirkan. MKD memutuskan Ahmad Sahroni, Nafa Urbah, dan Eko Patrio bersalah. Sahroni dinonaktifkan sebagai anggota DPR selama 6 bulan untuk melanjutkan masa jabatannya di periode 2024-2029. Kemudian Nafa Urbah juga terbukti melanggar kode etik dan diberikan sanksi nonaktif selama 3 bulan. Sedangkan Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio dinonaktifkan dari posisi anggota DPR selama 4 bulan. Ketiganya juga dipastikan tidak mendapatkan hak keuangan berupa gaji maupun tunjangan anggota DPR selama masa penonaktifan. Sementara Surya Utama alias Uya Kuya dan Adis Kadir dinyatakan tidak melanggar kode etik dan kembali menjadi anggota DPR aktif untuk melanjutkan masa jabatannya di periode 2024-2029. Menyatakan teradu 3, Surya Utama tidak terbukti melanggar kode etik. Menyatakan teradu 3, Surya Utama diaktifkan sebagai anggota DPR RI terhitung sejak keputusan ini dibacakan. Dr. Ahmad Sahroni SE MIKOM terbukti telah melanggar kode etik DPR RI. 12. Menghukum teradu 5 Dr. Ahmad Sahroni SE MIKOM nonaktif selama 6 bulan. Usai putusan MKD DPR, Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio tak menjawab satupun pertanyaan wartawan. Sementara Surya Utama alias Uya Kuya dan Ahmad Sahroni mengaku menerima putusan MKD. Kita menghargai dan MKD menurut saya sangat profesional sekali, sangat objektif, dan apa yang diputuskan itu memang sesuai dengan bukti-bukti dan juga saksi ahli yang sudah memberikan keterangan ya, dan saksi-saksi lain ya. Ya pasti kita semua manusia pasti harus belajar lah. Nah, ya. Mana? Partai maksudnya? Iya, diserahkan pada Mahkamah Partai. Berarti setelah 6 bulan akan menjabat aktif lagi ya? Belum tahu, makanya tunggu aja. Pak, itu kan tadi kebanyakan itu dibilang itu video bohong, dan itu hoax, itu berarti akan ada melaporan ke polisi terkait video-video itu atau biasa aja Pak? Oh yang tadi. Ntar aja deh, Tapi menerima ya Pak semuanya, maksudnya? Iya kan udah keputusan yang diterima lah. Pengamat politik Ray Rangkuti menilai putusan yang dikeluarkan MKD DPR RI tidak akan membuat jera. Menurutnya, putusan ini hanya untuk meredam, tapi tidak dalam rangka untuk mengubah wajah DPR. Nah, yang kedua, apakah ini akan memberi efek jera? Jelas enggak. Jangankan setelah ada sanksi seperti ini, bahkan sebelum ada proses ya katakanlah misalnya peradilan etik di di Majelis Kehormatan DPR ini, situasi DPR-nya menurut saya kurang lebih mulai sama lagi ya, sudah seperti kembali ke setelan awal gitu lah ya. Jadi nggak akan ada efeknya sebetulnya gitu. Jadi ini semacam upaya untuk meredam saja lah sebetulnya, tapi tidak dalam kerangka mengubah wajah DPR secara menyeluruh. Sebelumnya, respon Adis Kadir, Nafa Urbah, dan Ahmad Sahroni mengenai pemberitaan kenaikan gaji dan tunjangan DPR RI dinilai memancing kemarahan publik. Di sisi lain, aksi Uya Kuya dan Eko Patrio yang berjoget saat sidang tahunan MPR RI pada 15 Agustus 2025 juga dinilai tidak peka terhadap kondisi perekonomian masyarakat yang sedang sulit. Tim Liputan, Kompas TV. Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Sehari setelah Gubernur Riau Abdul Wahid ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, Wakil Gubernur Riau SF Haryanto langsung memimpin rapat di lingkungan pemerintahan Provinsi Riau. Kamis pagi, Wakil Gubernur Riau memimpin rapat evaluasi realisasi fisik dan keuangan APBD Provinsi Riau tahun anggaran 2025 di ruangan Melati, kantor Gubernur Riau.
Rapat yang dihadiri oleh Wakil Gubernur Sekda Provinsi Riau dan seluruh kepala organisasi perangkat daerah pemerintah Provinsi Riau dilaksanakan secara tertutup. Sebelumnya, Saudara, Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Gubernur Riau Abdul Wahid sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan atau penerimaan hadiah di Pemprov Riau tahun anggaran 2025. Selain Abdul Wahid, KPK juga menetapkan 2 orang tersangka lainnya atas nama Kepala Dinas PUPR PKPP Muhammad Arif Setiawan dan tenaga ahli Gubernur Riau Dani M. Nur Salim. Ketiganya terbukti melakukan terkait penambahan anggaran 2025 yang dialokasikan pada UPT, jalan dan jembatan wilayah 1 hingga 6 Dinas PUPR PKPP yang semula 71,6 miliar menjadi 177,4 miliar rupiah. Wahid juga diduga meminta fee sebesar 2,5% karena berhasil meningkatkan jumlah anggaran. Setelah dilakukan pemeriksaan intensif, pada tahap penyelidikan dan telah ditemukan unsur dugaan peristiwa pidananya, tentunya ini pidana korupsi, maka perkara ini naik ke tahap penyidikan. Yang kemudian setelah ditemukan kecukupan alat bukti, KPK menetapkan 3 orang sebagai tersangka. Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Pengakuan setara terhadap lulusan pesantren terus didorong. Hal ini dilakukan melalui percepatan pelaksanaan Undang-Undang Pesantren. Untuk itu, Saudara, Majelis Masaih menggelar konferensi pendidikan pesantren nasional untuk pertama kalinya. Urgensi utama dari konferensi ini adalah pengakuan setara terhadap lulusan pesantren. Melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren, negara wajib mengakui ijazah pesantren sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. Dalam undang-undang ini juga diamanatkan pembentukan dana abadi pesantren yang saat ini terus didorong untuk direalisasikan. Konferensi pendidikan pesantren yang diselenggarakan pertama kali oleh Majelis Masyayikh. Ini di mana kita berkumpul mulai dari stakeholder pesantren, kemudian para pengasuh pesantren, para pemegang kebijakan, baik itu legislatif maupun eksekutif, kemudian akademisi, para peneliti pesantren semuanya kumpul di sini dengan tema tertentu, yakni percepatan pelaksanaan undang-undang pesantren itu, soal rekognisi, afirmasi, dan fasilitasi. Itu kira-kira. Tumpukan sampah yang menggunung menutup akses jalan warga di kawasan Penggilingan Cakung, Jakarta Timur. Diduga sampah sudah tak lama diangkut. Informasi selengkapnya akan hadir usai jeda bersama rekan Vidi Batlolone.